Santoso. Dia berjuang mati-matian untuk melawan Belanda ya. Belanda ya, tentang ketidakadilan yang tidak diterimanya. Kita telah melawan, nak, Nyok, sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Jadi ketika kalian mungkin bakal gagal ya, setidaknya kalian udah berusaha, teman-teman. Kalian udah berjuang mati-matian untuk bisa lolos di UTBK tersebut. Begitu kalian gagal ya, semoga aja enggak, kalian bisa melihat ke belakang dan sadar bahwa setidaknya aku tidak diam begitu saja dan menonton teman-teman yang lain berjuang begitu keras. Aku udah berusaha. Kalian akan menang secara terhormat, teman-teman. Oke, ini masih sedikit banget sih orangnya. Ini pada kemana ya, teman-teman? Tadi ada info yang bilang diundur, Kak. Diundur. Tapi bilangnya, aku udah bilang diundur sih, cuma diundurnya cuma 15 menit gitu. Karena aku ada pengajian tadi di masjid. Kayaknya nggak ada waktu WIB atau WITA-nya, Kak. Jadinya salah paham. Oh, oke, oke. Ya langsung dimulai aja kali ya. Biar nggak kelamaan juga. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang main ID ya, teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan masuk ke dalam materi yang cukup penting, tapi ya sedikit banyak sama sih dengan materi yang sebelumnya tentang explanation text. Ini tuh kayak bagian kecil dari materi yang aku sampaikan kemarin, teman-teman. Di mana di dalam UTBK nanti ya, soal yang paling banyak muncul ada tentang explanation text. Readingnya tentang explanation text. Kalau teman-teman nggak tahu explanation text itu apa, explanation text itu apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, itu namanya eksposisi, teks eksposisi. Di sini juga dijelaskan ya, explanation adalah teks yang digunakan atau ditujukan untuk menjawab pertanyaan why dan how. Banget terjadi atau ditemukan di sciences, geografi, dan teks sejarah. Tapi kita nggak akan membahas bagaimana caranya membuat explanation text. Tapi apa yang akan kita remuk dan mencari jawabannya adalah bagaimana kita menemukan atau uh, bagaimana kita menemukan jawaban di soal tentang explanation text tersebut. Oke, tadi kan juga aku udah bilang ya, kalau explanation text itu bagian dari reading text. Nah, banyak banget kesalahan ya ketika teman-teman atau mungkin di luar sana, ketika menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal reading gitu ya. Mereka selalu kadang-kadang apa ya, banyak yang struggle dengan teks panjang karena butuh banyak waktu sih, teman-teman. Baru situ apa nih? Baru tahu sih. Ya, sorry banget. Nah, karena kebanyakan ya, teman-teman, mereka tuh sangat apa ya, nggak biasa untuk membaca teks panjang gitu. Terus apa yang jadi topik di dalam reading text-nya adalah topik yang bukan sehari-hari mereka baca. Terus juga banyak ketemu kayak vocabulary yang sangat-sangat tidak biasa, kayak vocabulary yang sifatnya kayak digunakan untuk untuk teks-teks ilmiah gitu. Jadi aku sangat menyarankan ya untuk teman-teman perbanyak vocabulary-nya karena itu sangat membantu banget ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal reading. Terus ada lack of focus, di mana kemampuan ini sangat word reading tuh. Nah, di dalam poin keempat ya, teman-teman, kadang-kadang karena kita udah pusing banget yang lihat bacaan yang begitu panjang, kita cenderung kekurangan fokus ya, teman-teman. Nah, itu banyak banget sih, apalagi kalau bahasa Inggris jadi pelajaran terakhir di UTBK nanti gitu. Sementara udah ngerjain PK, PM, dan lain-lainnya. Begitu yang terakhir ya, ternyata ketemu bahasa Inggris itu benar-benar ngancurin fokus banget sih menurut aku. Lalu kita tentang apa nih? Oke nih, seperti yang aku bilang tadi ya, tentang regression nih. Di mana
sering banget pembaca gitu. Karena mereka tidak tahu trik cara menyelesaikan soal, mereka sering banget bolak-balik teman-teman. Bolak-balik dari reading teksnya, kemudian masuk lagi ke soalnya. Nah, saran aku ya teman-teman, di sini ada solusinya bahwa ketika kita mengerjakan soal reading, yang kalian perlu lakukan pertama kali bukanlah membaca teks readingnya teman-teman, tapi baca dulu soalnya. Baca soalnya, terus temukan kata kunci di situ. Temukan kata kunci, balik lagi ke reading. Nah, aku yakin banget sih itu gampang dan tidak makan banyak waktu ya. Oke, teman-teman, sejauh ini suaraku masih jelas kah? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Masih banget. Oke, terus yang kedua itu fixation. Nah, di mana sangat apa ya, membuang-buang waktu sih kalau menurut aku ketika eh, kalian membaca kata demi kata ya. Kalau saran aku jangan dibaca per katanya teman-teman. Kalian harus belajar scanning ya. Scanning tuh langsung baca cepet per kalimatnya. Per kalimat ya kalau bisa. Terus nih, di vocalization. Banyak banget ketika kita stuck ya, stuck di salah satu kata yang tidak paham. Itu menurut aku kalian nggak usah diem di situ aja gitu. Kalian langsung baca satu paragrafnya atau satu kalimatnya. Simpulkan dari seluruh kalimat apa kata yang kalian tidak tahu tersebut. Jadi jangan banget stuck di satu kata ya, karena itu sangat-sangat menghambat waktu kalian sih. Lalu untuk berikutnya tipsnya, nah, nah tipsnya yaitu kalian harus banyak-banyak membaca teks dalam bahasa Inggris. Oke, ini sering banget sih kalian karena apa ya bentuk dari supaya kalian biasa gitu ngadapin soal UTBK. Seperti yang kalian tahu juga bahwa soal UTBK itu ya itu teksnya panjang-panjang banget teman-teman. Teksnya panjang banget dan kalau kalian baca seluruhnya gitu tanpa baca soalnya dulu, waktunya keburu habis teman-teman. Makanya aku sangat menyarankan kalian membiasakan untuk membaca teks apapun selain dari tryout ya teman-teman. Mungkin dari news, artikel, atau kalian suka baca novel, aku sangat menyarankan banget. Kemudian, dan untuk membuat kebiasaan itu, aku juga menyarankan kayak tadi ya teman-teman, yaitu baca novel, novel dalam bahasa Inggris. Karena ya sedikit banyak novel kan seru banget ya, ceritanya juga narasi gitu. Jadi kalian bisa uh, lebih mengeluarkan banyak waktu dan kemungkinan juga akan menambah vocabulary kalian. Tapi setelah itu kalau udah biasa, kalian belok ke teks yang tanda kutip agak susah kayak esai dan yang tanda kutip lebih berbobot lah gitu. Karena ya kebanyakan seperti tadi ya, bahwa di dalam UTBK yang paling banyak muncul di reading text-nya adalah tentang explanation text gitu. Oke, terus terus apa ya? Okay, what is reading comprehension? This reading comprehension. You already know, okay, how to move to. Maybe we can just go to what is it? The example, right? Okay. Oke, teman-teman. Suaraku masih terdengar jelas kah? Mas, Terima kasih. 71 orang. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya, teman-teman. Alright. Anyone want to read? Well, it's really okay to read it if you want to read, but I don't suggest that you have to read all the text here. So, anyone want to read the question here? What is environmental sustainability important? Oh. If anyone want to read the question and the choices, I will
write down your name. Okay. Alright. Anyone want to read? Oke, aku akan Saya aja Kak. nomor satu ya. Tolong Yes, kamu sebut ini apa namanya? Nanti aku tulis. Uh, just read the question Kak. You have to read And the choice. choice, okay, and the choice. Okay. Before that, my name is Rija Kak. Okay. Okay. For the number one, why is environmental sustainability important? A. It's promises future resources. B. It protects current ecosystems and future resources. C. It focuses solely on growth. D. It promotes pollution. E. It disregards social equity. Okay, thank you, Joe. Well, as it's done about we find the answer, we have to know about keywords. What is the keywords here in the first question? What's the keyword? So we don't have to read all the text. Right? We have to go back. Anyone know it? It's okay. Just comment it. Alright, sustainability. Oke, suaranya patah-patah ya. Suaranya enggak. Tes. Oke, apakah masih terdengar tidak jelas? Suaranya terlalu kecil ya. Aduh, gimana ya? Oke, tes. Mungkin aku akan sedikit teriak ya. Tes, halo teman-teman. Apakah masih terdengar sangat-sangat tidak jelas atau Aman Sudah Kak, jelas. aman. Aman. Aman nggak? Aman. Oke, thank you teman-teman. Alright, as we knew it about the keywords is sustainability. So we have to find the sustainability words in the text here. Well, why is the environmental sustainability important? Why? This is the keyword. Okay, this is the keyword. So where is the which paragraph that define the environmental sustainability is important? Anyone want to answer it? Oh, this two paragraph. Okay. Anyone want to read the two paragraph here? It's the answer, okay? B. Past sustainability is important. Yang jawab yang benar, yang mau speak up, aku tulis juga. Oke, terima kasih Muhammad Fajar Kurniawan. Silahkan. Jawabannya apa, Mas Fajar? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri jawabannya sih B, it protect current ecosystem and future resource. Karena kalau dilihat dari pilihannya saja itu yang paling mungkin jawabannya itu yang B, yaitu untuk melindungi ekosistem yang penting dan sumber daya alam di masa depan. Kalau yang jawaban-jawaban lainnya itu menurut saya tidak tepat karena seperti yang D itu untuk mempromosikan polusi, kemudian yang A itu menurut saya juga kurang tepat. Jadi begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Muhammad Fajar Kurniawan. Jawabannya benar ya di sini. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita harus cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini nih, environmental sustainability important. Nah, di sini ada kata essential. Di mana essential itu adalah sinonim dari important. Kalian baca aja ininya. Tuh, preserve ecosystem crucial for life on Earth. Nah, terus paragraf selanjutnya juga tentang
menyatakan seberapa pentingnya sustainability itu. Oke, jawabannya benar. Makasih ya, Muhammad Fajar Kurniawan. Aku udah tulis kok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. How does environmental sustainability contribute to economic stability? Oke, kata kuncinya di mana teman-teman? How does environmental sustainability contribute to economic stability? Find the keywords, okay? You have to find the keyword first. Contribute. Economic stability. Is it economic stability? Oh, okay. Contribute. All right. How does environment? All right. Okay. The keyword is economic stability. Tadi siapa yang nyebut economic stability? Saya, Kak. Aku Wilda. Wilda Ramadhani. Okay. Well, let's find on the text, okay? Economic stability. Well, where is economic stability? Economic stability, economic stability. Well, you can help me to find it, okay? Where is economic stability? Paragraf 3, Kak. Paragraf 3, Kak. Paragraph 3. All right. Environmental sustainability promotes economic stability. It encourages the development of technologies. Oke, oke. Kalian paham kan tadi pertanyaannya apa? Ada yang mau jawab kan? Jawabannya ada di tiga. Muhammad Fajar. Oke, terima kasih. Boleh lagi Muhammad Fajar. How does the environmental sustainability contribute to economic stability? Well, Fajar, I think that you have to read it first and then answer it. Ya, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya B, yaitu untuk dengan menciptakan teknologi hijau dan juga keuntungan kerja, karena di situ yang ditanyakan adalah bagaimana kontribusi ekonomi berkelanjutan terhadap stabilitas ekonomi, dan salah satu cara kontribusinya adalah dengan menciptakan teknologi hijau dan juga untuk peluang kerja di masa depan. Terima kasih Kak. Muhammad Fajar. Oke, apakah ada jawaban lainnya? You can just, okay, comment is B, right? Well, you know it, right, from the keywords here, economic stability. Nah, di mana di sini dijelaskan juga ya, setelah ada economic stability, ada green technology dan renewable energy resources. Lalu kita cari aja di choicesnya, apakah ada green energy atau tidak. Seperti yang dijawab oleh Fajar tadi, jawabannya ada ya, jadi benar banget jawabannya yang B. Okay, then we move on to the next question. All right. Well, what role does social equity play in environmental sustainability? Kata kuncinya di mana, teman-teman? What is the keyword here? Social equity. Social equity. Why is social equity? Why is it social equity? Social equity. Alright. Ya, benar banget social equity, dan kita cari lagi teman. Social equity, wait, where is social equity? Social equity. Oke, di paragraf 4, teman-teman. Oke, sekarang ada yang mau baca kah paragraf 4? Lalu kalian bisa temukan jawaban di situ. Muhammad Fajar, boleh banget. Oke, siapa tuh? Rija ya. Oke, tadi siapa yang present?
You can just read the paragraph 4. Oke, silakan dibaca tolong. Tolong di on cam kan ya. Dan sebut nama jangan lupa. Oke kak, izin off cam soalnya lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan dibaca ya. Dibaca dulu kak. Silakan iya. A significant aspect of environmental sustainability is social equity. Sustainable development emphasizes that all individuals, regardless of socioeconomic status, should have access to clean air, safe drinking water, and healthy living conditions. By advocating for social justice in environmental policy, we can address the disparities faced by marginalized communities who are often the most affected by environmental issues. All right, thank you so much, Reserve. Okay, so anyone knew that? What about well, after reading it, know the answer three question. Answernya itu kayaknya yang sustainable development emphasizes. Kayaknya tadi ada. Alright, okay. Yang pilihan mana, Rizal? B kayaknya kak. B. Oke, benar banget. B. Okay, thank you so much, Vijay. And then we have to the fourth question. How can education promote environmental sustainability? Okay, so anyone knew about the keywords? Environmental sustainability, right? Education promote. How can education promote environmental sustainability? Okay, education promote, right? Oke, kita cari education promote environmental sustainability ada text. Oke. Apa tadi kata kuncinya? Education promote kak. Education promote ya. Education promote. Well, where is education promote here? Oke. Oke, di mana ya teman-teman? Education promote, mana education promote? Bagaimana caranya education mempromosikan tentang BK B. Oke. Oke. Apakah kalian menemukan kata education promote here? Oh, Paragraf nih. 4 kak. Paragraf 4. Education plays a vital role in promoting environmental sustainability. Alright. The answer is okay. Anyone know? Anyone B knew kak. that? B. Okay, B. Thank you. Thank you so much. Is it B? I don't know. I don't know actually. Is it medical sustainability? Medical programs? Oh ya, benar. Benar. B. Oke, nomor 5. Aku pengen baca dong kalian. Kalian ada yang baca lagi nggak selain Muhammad Fajar dan Keiju? Choicesnya. Oke, siapa itu? Wilda ya? Iya, Kak. Oke. Baca choicesnya dan nanti kita temukan bareng-bareng tentang Yang choicesnya. semuanya berarti, Kak. Nomor 4. Yang nomor 5 dan choicesnya. What message does the text convey about future generation? A. Their needs are less important than current economic growth. B. Their ability to meet needs should not be compromised. C. They should adapt to unregulated environmental practice. D. They can rely solely on current resources. E. Their health and well-being are secondary to corporate interests. Okay. What about the keywords here?
What message does the text Fu- convey? Future Generations. generation. Future generation. Okay. Alright. Oke, teman-teman. Kalau kalian kebingungan tentang bagaimana caranya untuk menemukan keywords, ya, kebanyakan keywords itu ada di objeknya sih, teman-teman. Objek dari pertanyaannya gitu ya. Kalian juga kan tadi ngeh banget ya kita udah menjawab 5 soal ya, dan kelima-limanya keywordsnya adalah di dalam objeknya. Gitu sih, teman-teman. Lalu kita akan mencari jawaban dari nomor 5 ya. Nomor 5, future generations keywordsnya. Oke. Apa pesan kepada future generation? Oke, future generation. Oke, future generation. Where is future generation? Well, help me, guys. Help me to find it. To find the word. Where is future generation? Okay. Oke, di mana ya? Ada nggak sih? Well, well, I think I don't find it, guys. Anyone find that keyword here? It is future generations. What is future generation? Di paragraf pertama kayaknya, Kak. Itu. Oh ya, Hmm. paragraf. Kayaknya di paragraf lainnya tidak ada ya, teman-teman. Oke, sekarang baca dong. Siapapun yang pengen baca dan temukan jawabannya. Apa pesan kepada future generation? Pertanyaannya kayak gitu. Yang udah ya. And environmental sustainability has become increasingly crucial as we face the pressing challenge related to climate change, pollution, and biodiversity. Maaf, Kak, itu ada mana? And biodiversity loss. It refers to fulfilling our current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This concept encompasses a wide range of practice aimed at protecting the natural environment, promoting responsible resource use, and ensuring equitable access to resources for all. BK Oh, thank you so much. Udah. jawabannya BK. Jawabannya B. Jawabannya B. Apa jawabannya B? Your ability to make needs are not compromise. Alright. How do you know it? How do you know it? Okay, how do you know the answer is B? Oh ya, ini ya. It refers to fulfilling your current needs without compromising the ability of future generation. Alright. Oke. Nomor 4 kayaknya salah deh, teman-teman. Nomor 4. Nomor 4 bukan ya, cek. Education promote environmental sustainability. Tapi yang Oke. B kayak udah di teks, Kak. Tadi kalau nggak salah lihat. Saya coba cari lagi. Kata kuncinya education promote ya. Education promote. Oke, iya B benar. Jawabannya iya B. Oke, ini ada jawabannya sih di bawah. Jawabannya B semua, teman-teman. Sorry brother, you speak nggak dengar. Oke, thank you ya. Terima kasih telah
telah ngasih tahu. Alright. Apakah Yes, suara tidak terdengar? sudah terdengar, Kak. Okay, thank you. Thank you, Nabil. What about this? What about the next text here? Well, I think I want to was I want to choose randomly the question. Well, do you mind if I just choose it randomly here? Ada 78 orang ya. 78 orang dan aku choose randomly itu sangat-sangat. Well, you don't mind, right? If I just choose randomly to answer the question. Nggak apa-apa, Kak. Gak apa-apa ya? Iya, Apakah yang lainnya keberatan? Boleh di chat di komen di atas ya. Oke. Apakah keberatan teman-teman ketika aku oke oke aman ya? Alright, no problem. It's okay. Oke. Tapi aku pengen ketika aku nyebut namanya jangan ada yang kabur atau tidak atau pura-pura nggak denger ya teman-teman. Alright. Okay. Alright. Susah panjang banget cuy. Oke, pertanyaan pertama. Jangan ada yang komen ya, jangan ada yang komen di atas supaya tidak ketebak jawabannya, supaya tidak ketebak jawabannya. Nanti ketika aku nyebut nama, kalian baca soalnya, baca choice juga. Terus nanti aku akan scroll ke atas untuk kalian baca. Oke? Apakah jelas teman-teman? jelas, Kak. Oke, terima kasih. Aku cari nih. Oke, kalian pahami dulu pertanyaan pertama. Oke, nanti ketika aku tunjuk, tolong di on cam ya, teman-teman. Oke, untuk pionir Nurina Anjani, boleh nggak speak up dan baca pertanyaan pertama dan choicesnya? Pionir Nurina Anjani, apakah terdengar jelas suaraku? Untuk Nurina, eh, aku persilakan Nurina Anjani.
Oh, nggak ada suara. Tes, tes, tes. Oke, tes 1, 2, 3. Oke, kemut. Oke. Hilang suara. Oke, tes, tes, tes. Oke, terdengar nggak teman-teman? Udah Kak, ada Kak. Oke, maaf banget ya. Tadi kayaknya Terdengar, Kak.